Awan pedang, Sword Cloud yang sangat menakutkan. Dalam kehampaan, para lelaki tua menatap tempat di bawah mereka dengan mata sedingin es sementara energi air yang menakutkan melonjak di sekitar mereka. Pria parubaya dan pria tua yang mengolah inferno dan energi logam tidak menyerang. Yang mereka lakukan hanyalah menonton di samping, tidak melakukan apa-apa. Sebanyak 8 awan pedang terbentuk, masing-masing berukuran ratusan meter. 8 ahli Buding Realm memainkan pedang awan pada saat yang sama. Termasuk para ahli Buding Realm yang tidak menyerang, mereka memiliki total sekitar 15 orang. Dengan begitu banyak ahli kelas tertinggi yang membunuh seorang master yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir, itu adalah sepotong kue meskipun pihak lain juga menjadi ahli Realm Buding. Membunuh. 8 tetua mengeluarkan suara dingin di langit. Di dalam Sword Cloud, pedang panjang muncul tiba-tiba. Pedang panjang mengeluarkan aura dingin di tengah hujan. Seketika, ribuan pedang setajam silet melesat ke arah toko di bawah untuk membunuh. Hah? Oh tidak. Pada saat ini, Wang Xian, yang sedang menyempurnakan peralatan di dalam ruangan, mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Dengan mengayunkan lengan, dia memasukkan semua material di sekitarnya ke dalam cincin antariksanya. Aura pembunuh yang menakutkan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan pikiran, perisai muncul di tangannya. Di perisai ada arus air yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, pedang panjang lainnya muncul di tangan Wang Xian. Pedang Alpen. Dia melambaikan tangannya dan memasang dinding Sword Elpis di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Wang Xian mengangkat perisai di tangannya. Perisai di tangannya membengkak, membungkusnya sepenuhnya dengan energi air. Ledakan. Pada saat ini, Wang Xian merasakan serangkaian serangan mengerikan yang mengarah ke arahnya. Itu datang dari semua sisi dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Siapa yang berani menyerang di kota Yongchang? Wang Xian sedikit kaget saat dia menatap langit dengan tatapan tegas. Suara mendesing. Pada saat ini, seluruh atap terkoyak saat pedang air yang menakutkan melesat ke arahnya. Pedang air yang padat datang satu demi satu, seolah-olah tidak ada habisnya. Wang Xian melihat pedang awan yang mengandung energi yang mendominasi di langit melepaskan pedang air. Ada lebih dari satu. Sinar dingin ditemukan di mata Wang Xian saat energi air di sekitarnya meningkat. Di bawah aliran energi air itu, lapisan energi Master juga mengelilinginya. Boom-boom. Serangan destruktif terus menghujani Wang Xian. Pedang air yang tak henti-hentinya bertahan selama 10 detik. Seluruh toko benar-benar hilang di bawah hujan pedang yang menakutkan sementara sebuah lubang sedalam belasan meter muncul di tanah. Baiklah, kita harus memulihkan tempat ini sebelum fajar. Seorang penatua menarik awan pedangnya dan berbicara tanpa ekspresi sambil melirik sekilas ke bawah. Orang bodoh ini benar-benar membuang-buang waktu kita. Sesepuh lainnya berkomentar dengan dingin di samping. Tuan Xuanhuo dan Tuan Qingming mengungkapkan senyuman. Melawan semua toko pil eliksir dan toko pandai besi di kota Yongchang tidak akan pernah berakhir dengan baik. Kerumunan melihat ke bawah dan mereka hampir yakin bahwa master jahat yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir ini telah benar-benar menghilang dari Yongchang. Mereka saling bertukar pandang, siap untuk menyelesaikan masalah yang tersisa. Ayo pergi. Seorang penatua berkata tanpa emosi seolah-olah membunuh seseorang di sini hanyalah masalah sepele baginya. Aku akan meminta orang-orangku untuk menarik barisan. Suara lelaki tua lain terdengar. Namun, saat ini, hujan di langit semakin deras. Tapi anehnya, hujan tidak hanya turun ke tanah, tapi juga berkumpul di langit. Seolah-olah hujan dikendalikan oleh kekuatan yang mendominasi di sekitarnya. Hah? Apa yang sedang terjadi? 15 ahli Buding Realm merasakan perubahan yang menakutkan di sekitar dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia belum mati. Seorang lelaki tua merasakan sesuatu bergerak di bawah saat cahaya keemasan keluar dari matanya. Fiuh. Wang Xian menghela napas dalam-dalam sementara perisai level 11 di tangannya penuh dengan retakan. Serangan dari 8 ahli Buding Realm hampir melukainya. Siapa kalian? Mengapa kamu mencoba membunuhku? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua orang dan akhirnya berhenti di Xuanhuo dan Qingming. Melihat mereka membuatnya menyadari apa yang sedang terjadi. Hah? Dia terlihat akrab. Ketika Tuan Xuanhuo dan Tuan Qingming melihat Wang Xian, mereka menemukan dia sangat akrab. Bukankah dia? Tuan Qingming tiba-tiba memiliki kilasan ingatan. Dia ingat pemuda yang pernah muncul di bengkel Saint Forge miliknya, melamar menjadi alkemis di toko mereka. Bagaimana ini mungkin? Keduanya bertukar kontak mata saat mereka menemukan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Anak laki-laki, yang telah mereka tolak saat itu,
sebenarnya adalah ahli alkimia yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir. Ini adalah lelucon orang pembawa sial. Oh, Anda tidak mati. Sepertinya kita harus melakukan satu ronde lagi. Para ahli di sekitarnya mengabaikan pertanyaan Wang Xian saat mereka mengangkat alis dan berbicara tanpa emosi. 15 ahli rilem buding melawan satu hanya berlebihan. Karena kalian menolak untuk memberitahuku, maka pergilah ke neraka. Wang Xian mengungkapkan niat membunuh yang panik di matanya. Ini adalah pertama kalinya di dunia Yongchang dia merasa sangat marah. Haha, setelah mendengar kata-katanya, kelompok 15 orang itu menyeringai dengan jijik. Bobo, namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa air hujan yang terkumpul di tengah telah menggelembung hingga berukuran 10 meter saat ini. Selanjutnya, ruang air 10 meter menyebar, menyelimuti radius 5 km dengan kecepatan tinggi. 15 dari mereka merasa ngeri saat mereka dengan cepat menopang ruang di dalam wilayah perairan. Teknik pertempuran macam apa ini? Tanya seorang ahli dari Sekte Abadi Yongchang dengan dingin saat dia mempelajari wilayah air di sekitarnya dengan kewaspadaan. Tidak yakin, sepertinya tidak memiliki kekuatan ofensif. Kebingungan muncul di mata seorang ahli dari Sekte Abadi Dahong. Lupakan saja, ayo bunuh bocah itu dulu. Seorang lelaki tua melepaskan sinar keemasan saat dia bergerak. Pedang panjang di tangannya segera menggunakan sinar emas yang menyerang Wang Xian dengan kecepatan yang mendominasi. Gelombang kejut air terjun besar. Wang Xian berdiri di wilayah air, menghabiskan energi airnya di dalam tubuhnya dengan kecepatan tinggi untuk terhubung dengan seluruh wilayah air. Ledakan. Dia merasakan bahwa seluruh wilayah air hampir seperti dunianya sendiri. Dia bisa dengan mudah mengendalikan dunia ini. Apakah ini kekuatan teknik pertempuran immortal ini? Radians melintas di mata Wang Xian. Melihat pedang panjang yang melesat ke arahnya, dia mengayunkan lengannya. Untuk sesaat, kehancuran terjadi di seluruh wilayah perairan seolah-olah itu adalah akhir dari dunia. Air hujan menyapu pedang panjang dan pria tua itu. Seolah-olah seluruh wilayah air meletus dengan murka Tuhan. Kecepatan pengisian gelombang kejut air luar biasa cepat, sehingga pedang panjang itu berserakan seperti batang kayu tak bernyawa. Gelombang kejut air yang menakutkan terus menyerang pria tua itu. Apa? Untuk sesaat, lelaki tua itu merasa ngeri karena dia bisa merasakan seluruh dunia runtuh. Semua energi dunia mengalir ke arahnya. Ledakan. Energi gelombang kejut air mencapai orang tua itu dalam sekejap dan ahli yang ketakutan dari Immortal Slaying Sect memancarkan cahaya kemasan. Namun, cahaya itu seperti cahaya lilin. Di hadapan banjir, itu langsung padam. Mayat lelaki tua itu tenggelam secara bertahap ke tanah. Ketika gelombang kejut air menimpa lelaki tua itu, dia langsung kehilangan semua tanda kehidupan. Ini hati-hati. Tinggalkan wilayah air ini sekarang. Cepat. Ketika seorang ahli dari Sekte Abadi Dahong melihat ahli dari Sekte Pembantaian Abadi terbunuh seketika, dia ketakutan. Dia berteriak dan segera mundur. Mundur. Tanpa perlu diingatkan, yang lainnya mundur dengan sungguh-sungguh setelah menyaksikan betapa menakutkannya wilayah perairan itu. Bisakah kamu melarikan diri? Cahaya dingin dan kejam melintas di mata Wang Xian saat dia melambaikan telapak tangannya. Ledakan. Banjir di belakangnya membanjiri kelompok itu dengan kekuatan yang menghancurkan. 14 orang ketakutan menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari wilayah air. Persatuan pedang dan manusia. Sinar cahaya keemasan keluar dari mata seorang ahli dari Immortal Slaying Sect. Detik berikutnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang saat dia menyerang ke depan. Ledakan. Wang Xian berdiri di dalam wilayah air dan melambaikan tangannya dengan tajam. Ledakan. Sekali lagi, gelombang kejut air yang tak terbendung menabrak ahli dari Immortal Slaying Sect. Tidak. Pakar itu menggeram dengan keras dan pedang panjang di tangannya bersinar dengan sinar keemasan yang menyilaukan. Namun, sinar keemasan itu pecah seperti kaca karena langsung hancur. Kakak, gelombang kejut air yang mengerikan menimpanya dan suara tulang retak bergema seketika. Segera setelah itu, tubuhnya jatuh ke tanah. Gelombang kejut air terjun besar. Ini gelombang kejut air terjun hebat. Seorang ahli dari Sekte Abadi Dahong berteriak ngeri. Apa itu gelombang kejut air terjun hebat? Di sampingnya, seorang lelaki tua yang mengamuk dalam nyala api bisa merasakan keringat dingin keluar di dahinya. Di dalam wilayah air, kekuatannya dibatasi setidaknya 20 hingga 30%. Teknik pertempuran kelas abadi, gelombang kejut air terjun hebat. Orang tua itu menjawab dengan tidak percaya. Apa, ini tidak mungkin. Tidak, dia tidak bisa menjadi keberadaan alam abadi. Saya tidak percaya ini.
Kata-kata lelaki tua itu memicu kegilaan di antara kelompok itu. Mereka menatap tak percaya pada Wang Xian yang berdiri di wilayah air. Bagaimana seorang pemuda seperti dia bisa menjadi immortal? Kami membunuh seorang immortal. Bodoh amat. Karena kalian berani mencoba membunuhku, kalian semua bisa mati sekarang. Gelombang kejut air terjun besar. Teriak Wang Xian dan energi naga air di dalam dirinya habis dengan kecepatan yang menakutkan. Wilayah air di sekitarnya sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dia menggerakkan kedua lengannya. Gelombang air yang mengerikan menyerang kelompok itu seolah-olah itu adalah naga air yang menghancurkan. Hampir dengan kecepatan pergeseran instan, gelombang kejut air yang menghancurkan menembus tubuh berbagai ahli Buding Rilem. Tidak, menjauh dari saya, api Yongchang, teriak seorang lelaki tua, dan energi mengerikan keluar dari tubuhnya menuju gelombang kejut air terjun besar. Namun, upaya itu sia-sia. Seluruh wilayah air tampaknya menjadi dunianya sendiri. Jika dunia menyerang Anda dan ingin Anda mati, hanya akan ada satu hasil. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan sama sekali. Saat gelombang kejut air menyapu, mayat demi mayat jatuh ke tanah. Wang Xian menghela nafas dan air di sekitarnya menghilang. Dia menyeka keringat di dahinya dan merasa sangat lelah. Hanya dalam waktu lebih dari 2 menit, saya hampir menghabiskan semua energi di tubuh saya. Namun, gelombang kejut air ini benar-benar menakutkan. 15 ahli Rilem Buding tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Wang Xian menggerakkan tangannya dan senjata terbang ke arahnya. Di antaranya, ada 3 peralatan spiritual level 12. Dia melihat sekelilingnya dan cahaya biru dan merah melintas di matanya. Arai roh. Mereka telah menyegel wilayah ini dengan susunan roh. Namun, kekejaman melintas di mata Wang Xian. Susunan roh ini sangat jauh dari susunan roh di sekitar dunia Yongchang. Dia bisa keluar dari susunan roh dan melihat apa yang terjadi di luar. Sepertinya aku telah melanggar batas kepentingan berbagai toko obat mujarab dan toko senjata. Ini pasti orang-orang yang mereka kirim untuk membunuhku. Meskipun saya telah memengaruhi bisnis Anda mengirim pembunuh setelah saya bahkan tanpa membahas masalah ini. Betapa mendominasi. Wang Xian melihat ke seberang mayat. Dia sudah lama mengharapkan tindakannya untuk menyinggung toko obat mujarab dan toko senjata lainnya di kota Yongchang. Namun, dia telah membuat pertimbangan lain. Itu jika mereka mendekatinya setelah dia menyinggung mereka, dia akan mengajukan proposal kolaborasi. Dia yakin pihak lain pasti akan puas dengan proposal kolaborasi tersebut. Namun, pihak lain telah mengirim 15 ahli Buding Rilem untuk membunuhnya secara langsung. Semua kekuatan di belakang toko pil obat mujarab dan toko senjata di kota Yongchang kemungkinan besar akan menjadi bagian dari ini. Karena kalian ingin mengambil jalan yang sulit, aku akan bermain bersama kalian sampai akhir. Cahaya dingin melintas di mata Wang Xian. Dia melihat sekelompok orang yang menunggu di luar sebelum bergerak. Ini tentang waktu. Tetua kita seharusnya sudah membunuh tuan orang pembawa sial itu sekarang. Dia tidak harus mati jika dia tahu apa yang terbaik untuknya. Setelah menyinggung semua keluarga di balik toko obat mujarab dan toko senjata di kota Yongchang, kematiannya pasti. Saat Wang Xian terbang keluar dari susunan roh, dia bisa mendengar 2 orang mengejeknya. Hehe, kalian adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Saat kedua pria itu berbicara dengan santai, suara dingin terdengar dari atas kepala mereka. Siapa? Mereka berdua terkejut dan segera mengangkat kepala mereka. Uhuk-uhuk. Pada saat itu, mata mereka melebar dan ketakutan menguasai mereka. Bam, 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 suara tubuh yang jatuh ke tanah tak henti-hentinya. Lebih dari 50 orang. Wang Xian menyipitkan matanya dan melihat ke arah halaman. Di tempat itu bahkan ada material kayu yang disiapkan untuk merestorasi struktur. Selain itu, ia juga menemukan 4 lempengan batu giok yang masing-masing seukuran kepala manusia. Arai penyembunyian level 1. Susunan roh. Apakah ini susunan roh? Salah satu yang disiapkan dan dibuat. Wang Xian terkejut. Mengingat bahwa Istana Naga akan membutuhkan susunan roh, dia tersenyum dan memasukkannya ke dalam cincin antariksa. Toko kecil itu hancur total dan harus dibangun kembali. Wang Xian mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya, membawa materi dan kembali ke toko kecil. Mungkin para pembunuh telah mengambil tindakan pencegahan khusus. Hanya toko kecil miliknya yang hancur. Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran air menopang material kayu. Setelah setengah jam, dia akhirnya membangun kembali toko kecil itu. Saat dia menarik aliran air, semuanya hampir sama seperti sebelumnya. Hujan masih turun. Namun, itu jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Hanya ada pencahayaan redup di sekitar area tersebut.
Wang Xian melihat mayat-mayat itu dan seringai dingin muncul di wajahnya. Dia mengalihkan perhatiannya ke menara tinggi di tengah. Menara Yongchang adalah menara tertinggi di kota Yongchang. Itu juga merupakan menara untuk menyaksikan pemandangan kota. Dia melambaikan tangannya dan mayat-mayat itu digantung di menara. Saya harap upaya pembunuhan Anda tidak berhenti. Aku masih ingin bersenang-senang dengan kalian. Kota Yongchang adalah kota besar yang berpenduduk 10 juta jiwa. Menara Yongchang adalah menara setinggi 500 meter, terletak di tengah kota Yongchang. Saat Yongchang menikmati hari-hari damainya, seluruh kota menjadi makmur dengan ekonomi vital yang dikendalikan oleh berbagai keluarga yang didirikan oleh anggota manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Abadi. Kota Yongchang adalah kota yang aman, karena tim penegakan hukum Yongchang yang didirikan oleh 3 Sekte Abadi menjaga keamanan. Saat fajar, ketika sinar matahari pertama bersinar, seluruh kota benar-benar riuh. Burung-burung awal sedang berjalan di jalan, siap untuk berbisnis atau bekerja. Namun, suara melengking yang mengerikan tiba-tiba memotong udara subuh yang sunyi. Di bawah menara Yongchang, seorang wanita ketakutan saat melihat mayat di tanah saat dia menjerit. Lihatlah mayat-mayat itu, mayat-mayat itu. Wanita itu menunjuk ke menara saat dia berseru dengan ketakutan, menarik semua orang yang penasaran. Tubuh apa? Mengapa ada mayat? Siapa yang berani melakukannya? Seorang pria parubaya mengangkat kepalanya dengan tak percaya. 3 Sekte Abadi memiliki kendali mutlak sehingga kota Yongchang sangat aman. Tentu saja perkelahian dan pertumpahan darah terjadi saat ada orang di sekitarnya. Kota Yongchang memiliki sisi gelapnya sendiri. Seseorang bisa menghilang tanpa alasan. Tapi tidak ada yang berani melakukan pembunuhan secara terbuka, dan hanya akan menghancurkan mayat secara diam-diam karena tidak ada yang berani menantang keunggulan dari 3 Sekte Abadi. Namun, pria parubaya itu menegang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke menara. Mayat digantung di menara. Matanya menjadi kosong karena terkejut saat dia memusatkan pandangannya pada kedua tubuh itu. Itu adalah. Tubuhnya sedikit bergetar saat dia menyipitkan matanya. 2 master dari Saint Forge Workshop. Mereka adalah pakar Buding Rilem. Itu tetua dari keluarga Ao, seorang ahli alam pemula juga. Penatua dari Sekte Abadi Dahong. Orang tua itu adalah pelayan dari Yongchang. Ini adalah kegilaan. Ada banyak pakar Buding Rilem di sini. Astaga, siapa yang melakukannya? Bagaimana mereka mati? Pada saat ini, seruan mengejutkan terdengar dari semua tempat. Seketika, suasana di sekitarnya mulai mendidih. Semakin banyak orang berkumpul di bagian bawah menara di tengah kota Yongchang. Ini berita besar, berita besar. Mengerikan bagi semua orang untuk menyadari kematian begitu banyak orang, dan tubuh mereka tergantung di atas menara. Siapa yang berani kurang ajar, menggantung tubuh mereka di menara setelah membunuh mereka? Semua yang mati adalah orang-orang hebat. Bahkan ada 2 tetua dari Sekte Abadi. Itu terlalu kurang ajar. Masing-masing mengungkapkan ekspresi mengejutkan. Para tetua dari Sekte Abadi adalah tembakan besar terpenting di seluruh Yongchang. Namun 2 dari mereka sudah mati. Lebih dari 10.000 orang berkumpul di bawah menara sebelum pukul 7. Mereka menunjuk ke sekeliling, bertukar percakapan dengan kaget. Minggir. Pada saat ini, seruan lain terdengar. Satu persatu, para penegak hukum menghunus pedang mereka dan mendatangi langsung mayat-mayat itu. Ini, penegak hukum di tengah adalah seorang pria parubaya, ahli setengah langkah hingga Buding Rilem. Ketika dia menyapu pandangannya ke seluruh tubuh, dia membeku. Buding Rilem, 15 ahli Buding Rilem. Sekelompok penegak hukum saling bertukar pandang saat mereka mengungkapkan pandangan tegas di mata mereka. Pakar Buding Rilem dianggap sebagai pakar terkemuka di dunia Yongchang dengan tidak lebih dari beberapa ratus pakar Buding Rilem. Namun, 15 mayat ahli Buding Rilem ditemukan di sini. Para penegak hukum tersentak melihatnya. Laporkan ke Sekte Abadi segera. Ini melibatkan para tetua, pelayan Sekte Abadi, dan itu tidak berada dalam jangkauan kita. Siapa itu sebenarnya? Beraninya dia menantang keunggulan dari 3 Sekte Abadi. Siapa yang mencari malapetaka mereka sendiri? Pagi hari di kota Yongchang luar biasa mendidih. 15 ahli Buding Rilem, termasuk 2 Master Saint Forge Workshop, Penatua, dan pelayan Sekte Abadi. Orang-orang mati itu tergantung di puncak menara Yongchang. Tindakan kurang ajar seperti itu mengguncang seluruh kota Yongchang. Ini adalah provokasi terang-terangan. Insiden ini menimbulkan ketakutan bagi banyak orang di dalam kota Yongchang. Bagaimanapun, 15 ahli Buding Rilem, eksistensi terkemuka, telah mati. Orang macam apa yang bisa membunuh begitu banyak ahli?
Ini mungkin peristiwa yang paling menghasut dalam 1000 tahun kota Yongchang. Saat ini, 60 orang sudah berkumpul di halaman yang sama seperti kemarin. Ao Suen bergegas ke sini bersama anggota keluarga, dengan kedua mata dipenuhi rasa tidak percaya. Suasana di halaman agak tegang saat para tetua keluarga duduk di kursi di aula, menyapu pandangan ke semua orang. Toko kecil itu masih ada, tapi orang-orang kami, seru seorang lelaki tua dengan suara rendah sambil melihat sekeliling dengan wajah cemberut. Kami memiliki begitu banyak ahli bersama kami. Bagaimana mungkin mereka semua dibunuh oleh Raja Naga? Apakah ini mungkin? Apa itu mungkin? Semua orang menggelapkan ekspresi mereka. Mungkinkah 15 ahli Buding Rilem dibunuh oleh Raja Naga? Tapi siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan dia? Mereka semua sangat menyadari misi kemarin. Itu pasti ada hubungannya dengan Raja Naga. 15 ahli alam pemula. Orang tua itu gemetar. Mereka hanya memiliki 2 ahli Buding Rilem di keluarga mereka, dan kehilangan satu adalah kerugian besar bagi mereka. Semua orang di sekitar terdiam. Kematian 15 ahli Buding Rilem merupakan pukulan besar bagi mereka. Setelah itu mereka semua merasa waspada dan takut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang lelaki tua menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Mereka telah mengirim beberapa orang untuk membunuh Raja Naga. Namun, semua orang sudah mati, dan tubuh mereka digantung di menara Yongchang seolah-olah itu adalah tanda provokatif bagi mereka. Kemarahan dan ketakutan dirasakan oleh mereka pada saat bersamaan. Bisakah kita memanfaatkan kekuatan Sekte Abadi dan menghukumnya? Kata seorang lelaki tua setelah kurang dari 1 menit hening. Sekte Abadi. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi sesepuh dari Sekte Abadi Dahong, bagaimana kita bisa memanfaatkan Sekte Abadi? Dia adalah master alkimia dan pandai besi. Selain itu, kami tidak dapat mengumumkan secara terbuka bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan dia. Seorang lelaki tua lainnya langsung menggelengkan kepalanya dengan mata berkedip-kedip. Kecuali kita bisa menemukan kelemahannya, atau... Seorang pria tua menghela nafas. Sekarang kita telah berselisih satu sama lain, dia akan menjadi lawan yang kuat karena dia memiliki sarana untuk membunuh 15 ahli Buding Rilem sekaligus. Aku tidak akan merasa aman jika kita tidak menyingkirkannya. Raja Naga ini baru tumbuh baru-baru ini. Saya pergi untuk memeriksanya, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Identitasnya agak misterius. Saya pikir kita harus fokus menggali masa lalunya. Kata Ao Suen sambil mengerutkan alisnya sambil menatap orang tua itu. Sebagai salah satu dari 3 yang paling menonjol dari Sekte Abadi Dahong, ini adalah pertama kalinya dia merasakan sedikit ketakutan pada seseorang dengan level yang sama. Itu benar. Kita harus tahu musuh kita. Mari gali informasi tentang dia, dan hentikan tindakan kita untuk saat ini. Tapi kita juga harus mencegah dia menyerang kita. Kematian 15 ahli Buding Rilem mengejutkan seluruh kota Yongchang. Segera setelah itu, berita tentang masalah ini juga sampai ke 3 Sekte Abadi. Namun, masalah ini berakhir tanpa hasil. Kekuatan di belakang toko pil eliksir dan toko senjata di kota Yongchang telah mengaktifkan susunan roh dan hujan buatan saat mereka menyerang. Tidak ada jejak bukti yang tersisa. Penegak kota Yongchang tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Ditambah dengan fakta bahwa pihak keluarga sengaja ingin menyembunyikan masalah tersebut, tidak ada hasil konklusif yang diperoleh atas masalah tersebut. Beberapa anggota manajemen yang lebih tinggi dari 3 Sekte Abadi menganggap ini sedikit meragukan. Namun, kejadian ini akan memiliki konsekuensi yang luas dan hanya sedikit yang memiliki kemampuan untuk menyelidikinya. Meskipun seluruh kota Yongchang sedang mendiskusikan masalah ini, tidak ada hasil yang meyakinkan. Jadi mereka dari keluarga ini. Wang Xian berdiri di dekat pintu dan mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. Seringai muncul di wajahnya. Dia memiliki alasan tambahan untuk menggantung mayat orang-orang ini di menara Yongchang. Itu untuk mencari informasi tentang mereka. Seperti yang dia duga, dia mendapat informasi tentang orang-orang ini dari kerumunan di sekitarnya. Wang Xian menyeringai dan kembali ke lantai 2 tokonya. Hah? Namun, dia merasakan perasaan yang akrab saat ini. Joy berseri-seri di mata Wang Xian. Dia pindah ke pintu dan melihat ke timur. Pada saat yang sama, beberapa puluh kilometer jauhnya, seorang pria parubaya terbang dengan pedangnya merasakan jantungnya berdetak kencang. Kegembiraan yang kuat bersinar di matanya. Pria parubaya itu tanpa ekspresi dan memiliki sisi menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pedang setajam silet yang tersembunyi di dalam sarungnya. Di sekelilingnya, ada beberapa pemuda dan pria parubaya. Dari waktu ke waktu, sekelompok orang ini akan memandangnya dengan rasa hormat dan ketakutan.
Tunggu aku di sini. Saya akan pergi ke suatu tempat dan akan segera kembali. Pria parubaya itu berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Saat berikutnya, dia menyerbu melintasi langit seperti pedang yang menakutkan sambil menghilang dari pandangan dengan kecepatan yang luar biasa. Mentor Ao. Kelompok itu terkejut ketika mereka melihat sosok itu menghilang. Mereka saling bertukar pandang, berhenti dalam penerbangan mereka dan menunggu di tempat. Raja Naga. Di pintu masuk toko kecil, Wang Xian melihat pria parubaya berjalan ke arahnya. Masuk. Wang Xian mengamati pedang keliling dari atas ke bawah sambil menunjukkan senyum cerah. Pedang keliling. Dari mana asalmu? Apakah Anda terluka ketika Anda sampai di sini? Raja Naga, aku mengalami serangan yang mengerikan saat memasuki dunia ini. Saya hanya berhasil menahan mereka setelah kembali ke bentuk asli saya. Saya mendarat di danau secara tidak sengaja dan bergabung dengan Sekte Pembunuh Abadi setelah saya pulih. Sekarang, aku adalah murid dari Sekte Pembantai Abadi. Pedang keliling mengikuti Wang Xian ke toko dan menjelaskan apa yang terjadi padanya. Sekte Pembunuh Abadi, sepertinya Anda memiliki kesempatan untuk bertemu sendiri. Wang Xian sedikit terkejut. Merasakan ujung dari tubuh pedang keliling, dia sangat puas. Dibandingkan dengan saat dia berada di dunia luar, pedang keliling telah tumbuh jauh lebih kuat. Raja Naga, apakah kita akan kembali? Pedang keliling memandang Wang Xian dan bertanya. Kami pasti akan kembali. Namun, sekarang bukan waktunya. Wang Xian berjalan ke lantai 2 dan melanjutkan, terus tinggal di Sekte Pembunuh Abadi untuk waktu dekat dan tunggu aku memanggilmu. Selain itu, carilah tempat di mana barisan roh paling lemah di dunia Yongchang. Ya, Raja Naga. Pedang keliling segera menganggukkan kepalanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya, menatap pedang keliling dan bertanya, seberapa jauh kamu dari mencapai level 13 sekarang? Raja Naga, aku masih berjarak sekitar 30 juta poin energi naga. Jawab pedang keliling. Anggota Istana Naga membutuhkan energi naga yang sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan Wang Xian. Ini karena mereka bukan naga suci yang asli pada saat ini dan diminta untuk membentuk tubuh naga dewa mereka sendiri untuk mencapai transformasi pertama dari transformasi naga ilahi. Proses metamorfosis ini membutuhkan energi naga dalam jumlah besar. Namun, peningkatan level anggota Istana Naga tidak bisa mengandalkan melahap hewan laut untuk mengekstraksi energi naga. Naga suci lainnya juga tidak akan bisa melakukannya. Ini adalah kemampuan unik untuk seseorang dengan sistem kultivasi naga ilahi. Selain itu, sistem budidaya naga ilahi memiliki kemampuan lain. Itu memungkinkan Wang Xian untuk menyuntikkan energi naga langsung ke tubuh pedang keliling. Itu mirip dengan memberikan kemampuan kepada orang lain. Di dalam alam semesta, ini juga merupakan tugas yang relatif sulit untuk dicapai. Untuk memberikan energi internal pribadi kepada orang lain, orang yang memberikan energi akan menghabiskan energi pribadi mereka. Jika kelelahannya terlalu besar, yang menerima mungkin meledak dari pemasukan energi. Namun, ini tidak akan menjadi masalah bagi Wang Xian karena dia memiliki sistemnya. Lebih dari 30 juta. Wang Xian menyipitkan matanya. Jika memungkinkan, dia ingin meningkatkan kekuatan pedang keliling ke level 13 atau, dengan kata lain, alam abadi. Dalam hal itu, Sekte Naga akan memiliki keberadaan kelas immortal selain dia dan segalanya akan lebih nyaman. Ambil ini dan kembali ke Sekte Pembunuh Abadi sambil menunggu panggilanku. Wang Xian mengambil sepotong logam dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya ke pedang keliling. Ini adalah logam positif negatif. Kata-kata yang sama akan muncul di salah satu bagian dari logam ketika salah satu menulis pada yang lain. Ini adalah salah satu cara berkomunikasi yang unik. Ya, Raja Naga. Pedang keliling menganggukkan kepalanya dan pergi. Lanjutkan pemurnian. Keliling pedang hidup adalah kejutan yang menyenangkan bagi Wang Xian. Melihat bahan logam di sekitar ruangan, dia melanjutkan pemurniannya. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Xian hanya berfokus pada menyempurnakan peralatan spiritual. Mungkin membunuh 15 ahli Buding Realm sebelumnya memiliki efek pencegahan. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada yang dikirim untuk membunuhnya. Selama periode ini, keluarga besar dan pasukan pergi ke Wang Xian dengan permintaan untuk memperbaiki ramuan obat mujarab dan peralatan spiritual mereka. Setelah disuling selama 5 hari, bahan yang tersisa di toko malah bertambah bukannya berkurang. Namun, Wang Xian menerima semua permintaan. Selama orang memintanya untuk memurnikan pil eliksir atau peralatan spiritual, dia tidak akan menolaknya dan memberikan jaminan bahwa dia akan menyelesaikan pesanan dalam waktu setengah bulan. Ini mendekati waktu yang diatur dengan para tetua. Saatnya menuju ke Sekte Abadi Dahong.
Memikirkan bahwa Sekte Abadi Dahong masih memiliki berbagai pil ramuan dan peralatan spiritual untuk dia sempurnakan, mata Wang Xian berseri-seri dengan antisipasi. Meskipun minat yang diberikan oleh Sekte Abadi Dahong bahkan lebih rendah, jumlah pil eliksir dan peralatan spiritual yang ingin disempurnakan oleh Sekte Abadi Dahong sangat besar. Bisnis toko juga tidak bisa berhenti. Sepertinya saya harus meminta keluargamu untuk menjalankannya untuk saya. Wang Xian menutup pintu dan berpikir sendiri. Setelah itu, dia terbang dengan cepat menuju Sekte Abadi Dahong. Penatua Wang ada di sini. Ketika Wang Xian tiba di puncak utama, kelima sesepuh yang telah menunggunya, melangkah maju untuk menerimanya. Penatua Agung memeriksa Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Penatua hebat, penatua kedua. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menyapa mereka. Tetua, di mana tempatku untuk memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual? Mari kita mulai malam ini. Baiklah, Penatua Wang benar-benar fanatik dalam memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual. Jelas bukan kebetulan bahwa Anda telah menjadi Master Alkemis dan Master Pandai Besi. Para tetua juga terkesan dengan sikap Wang Xian. Berdasarkan berita yang mereka kumpulkan, Master Alkemis dan Pandai Besi yang terlalu muda ini telah menghabiskan hampir 95% waktunya untuk pemurnian. Menjadi Master jelas bukan kebetulan. Penatua Wang, ini akan menjadi gunung X-Layer eksklusif untukmu untuk memurnikan peralatan dan pil eliksirmu mulai sekarang. Di sebelah kiri adalah taman pengobatan spiritual, dan penyimpanan material di sebelah kanan. Ada 5 murid di gunung untuk melakukan perintahmu. 5 tetua membawa Wang Xian ke sebuah gunung. Gunung itu tingginya ratusan meter, dan tidak setinggi itu. Tapi lingkungan sekitarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Met Feng Yu. Tidak ada air terjun, dan sekitarnya hening. Di gunung ditanam fajar redwood yang bisa menyegarkan pikiran. Jenis redwood fajar ini milik pohon spiritual level 2. Dengan pohon spiritual tersebar di seluruh gunung, bisa dibayangkan betapa berharganya gunung ini. Bagaimana, Penatua Wang? Gunung ini adalah salah satu dari beberapa puncak terbaik kami di Dahong Immortal Sect. The Great Elder terkekeh. Ini, ikuti kami untuk memeriksa ruang alkimia dan pandai besimu. Ruangan itu terletak di tengah gunung. Itu bukan rumah atau bangunan tetapi dilubangi dari gunung. Saat masuk, perhatian Wang Xian tertuju pada sesuatu di tengah. 5 bola cairan spiritual melayang di udara, memancarkan cahaya putih. Ini adalah bola cairan merah yang dulunya merupakan harta kelas immortal dari Sekte Abadi Dahong. Ketika 5 bola cairan merah berkumpul bersama, mereka dapat mendukung Penatua Wang menyempurnakan peralatan spiritual level 12 dan pil ramuan level 7. Mengingat bakatmu, kamu bisa menjadi Grand Master dalam waktu singkat, kata Penatua Agung kepada Wang Xian perlahan. 5 bola cairan merah tingkat 12. Ada cahaya yang berkedip-kedip di mata Wang Xian. Scarlet Liquid Balls dapat membantu mengentalkan air bersuhu tinggi yang ekstrim. Mereka adalah peralatan spiritual tambahan terbaik untuk seni pemurnian air. 5 bola cairan merah dihubungkan oleh susunan sedemikian rupa sehingga Wang Xian dapat menggunakannya untuk menyempurnakan peralatan spiritual level 12 dan pil ramuan level 7. Di sini adalah tempat di mana kamu bisa beristirahat. Saya mendengar bahwa Anda suka minum teh spiritual, jadi saya meminta para murid untuk memetikkannya untuk Anda. Kata penatuamu kepada Wang Xian sambil tersenyum. Terima kasih, tetua. Wang Xian sangat senang dengan lingkungannya. Tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan toko kecil di kota Yongchang. Tempat ini benar-benar tempat suci peralatan penyulingan dan pil eliksir. Biarkan para murid membantumu membawakan materi. Penatua Wang, kami akan meninggalkan Anda untuk beristirahat. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menemukan salah satu dari kami berlima. The Great Elder melambaikan tangan ke Wang Xian dan pergi setelah menyelesaikan kata-katanya. Wang Xian menangkupkan tinjunya ke arah mereka dan mengamati sekeliling dengan pandangan yang memuaskan. Aku akan naik ke level 9 dalam 5 hari. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dengan mata berbinar. Dengan teriakan lembut, dia berkata, "Pria." "Ya, Penatua Wang. Apakah ada yang harus kami lakukan?" Segera, 5 murid pergi ke Wang Xian dengan rasa hormat dan kekaguman di mata mereka. "Bawa bahannya, dan bawa lebih banyak. Saya akan mulai memurnikan pil eliksir." Wang Xian melihat ke-5 bola cairan merah saat dia menginstruksikan mereka. "Ya, tetua." Mereka berlima segera pergi untuk mengambil rumput spiritual untuk memurnikan pil. Wang Xian berdiri di depan meja tempa dan mengayunkan lengannya sambil menatap 5 bola cairan merah.
Kerudung air panas muncul sementara Wang Xian menunjukkan ekspresi puas. Penatua Wang, ini bahannya. 5 murid membawa ratusan porsi materi, meninggalkan mereka di samping. Wang Xian melambai pada mereka saat dia masuk ke dalam tahap penyulingan pil eliksir. Penatua Wang sangat terobsesi dengan pil dan peralatan. Sudah hampir 5 hari, dan saya mendengar para murid mengatakan periode pemurniannya tidak kurang dari 23 jam per hari. Kecepatan gila dalam memurnikan pil eliksir. Dia bisa memperbaiki ribuan pil eliksir dalam sehari. Itu gila. Dia sendiri yang bisa mengalahkan semua alkemis dari Sekte Abadi dalam hal kecepatan. Pada tingkat ini, semua rumput spiritual dari Sekte Abadi Dahong tidak akan mempertahankan kilangnya selama setengah bulan. Saya kira semua rumput spiritual dan bahan pemurnian Sekte Abadi Dahong hanya bisa bertahan selama sebulan. Tapi ini harus menjadi kabar baik bagi kita. Kabar baik. Itu benar. Di gunung di sebelah Wang Xian, kelima tetua ingin mengunjunginya. Mereka mengungkapkan ekspresi kaget di wajah mereka setelah mendengar laporan dari 5 murid. Melihat tingkat paniknya dalam memurnikan pil eliksir, fakta bahwa Wang Xian adalah seorang ahli alkimia dan pandai besi tidak lagi mengerikan. Sudah hampir waktunya. Setelah Wang Xian selesai memurnikan 4 pil eliksir, dia menyipitkan matanya saat dia melihat keluar. Di tengah malam, Wang Xian keluar dari gua dan sampai di puncak. Fajar Redwood memancarkan cahaya safir yang memperindah lingkungan sekitarnya. Wang Xian mengeluarkan pil eliksir satu persatu dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil tersenyum. Ding! Mengambil pil ramuan level 6, 111.239 energi naga diekstraksi. Ding! Mengambil pil ramuan level 6, 112.098 energi naga diekstraksi. Titik-titik. Wang Xian menutup matanya sementara notifikasi sistem terus berdering di benaknya. Ding! 112.045 energi naga diambil, naikkan level ke level 9. KKK. Wang Xian membuka matanya saat bayangan virtual naga ilahi melintas di matanya. Tubuhnya mengeluarkan suara retak tulang saat dia melepaskan aura yang menakutkan dari tubuhnya. Mengaum. Suara rendah terdengar dengan naga dewa 5 warna yang perlahan berputar di sekitar tubuhnya. Naga ilahi tingkat 9. Wang Xian dengan lembut berkata. Nama Wang Xian. Ras naga dewa 5 elemen, mampu berubah menjadi manusia. Tingkat 9. Energi naga 100.003.421 per 1 miliar. Kekuatan super mendominasi hewan laut, kemampuan untuk mengatur hewan laut yang lebih rendah dari level yang ada. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Kontrol 5 elemen. Seni kultivasi transformasi naga ilahi. Art of Inferno Refining menggunakan Origin Source Flame untuk menyempurnakan semua hal. Seni pemurnian air menggunakan seni pemurnian air untuk pemurnian. Teknik pertempuran Water Clone kelas rendah Sword Edge Storm, kelas menengah pergeseran instan kelas rendah. Kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan alam abadi? Mata Wang Xian berbinar saat dia merasa bahwa dia bisa mempertahankan gelombang kejut air terjun hebat selama 20 menit setelah melemparkannya. Selain itu, area yang dapat dicakup gelombang kejut air terjun besar mencapai radius 10 km. Radius 10 km adalah jarak yang agak menakutkan. Itu setara dengan membuat badai di sungai dan laut. Bahkan senjata panas modern, termasuk senjata nuklir, tidak dapat melukai saya. Mengingat kecepatan saya dapat melakukan perjalanan ke Sekte Abadi Yongchang dari sini dalam 1 menit. Kecepatanku 5 kali kecepatan suara. Wang Xian mendongak. Dengan pikiran, sosoknya langsung muncul 10.000 meter di atas udara. Wang Xian membawa senyum ke wajahnya saat dia mengabaikan seluruh dunia Yongchang. Tempat ini tidak bisa lagi mengikatku. Saya tidak takut melawan dewa dunia ini. Haha, Wang Xian tertawa keras. Dengan pergeseran, dia langsung mendarat di gunung lagi. Buatkan aku secangkir teh. Wang Xian menarik bibirnya sedikit saat dia berteriak ke bawah. Hah, iya? Tetua, seorang murid yang sedang berjaga buru-buru mengangguk ketika dia segera membuat secangkir teh spiritual. Penatua, sudah selesai. Wang Xian kembali ke kamarnya, mengambil teh spiritual panas dan menyeruputnya. Penatua, 3 sekte abadi memilih 10 murid untuk memasuki kuali Yongchang besok. Apakah Anda ingin melihatnya? Pada saat ini, murid yang berjaga di malam hari bertanya pada Wang Xian dengan sedikit ragu. Hah? Kontes untuk memilih 10 murid untuk memasuki kuali Yongchang akan dimulai besok. Wang Xian terkejut ketika dia mendengar percakapan para murid di sampingnya. Ya, seleksi akan berlangsung selama lebih dari setengah bulan.
Murid itu menjawab dengan hormat. Lebih dari setengah bulan. Selama ini, Wang Xian mengangkat alis dan tampak bingung. Kontes besar para murid dari 3 sekte abadi dunia Yongchang akan turun ke dunia nyata. Untuk memastikan bahwa murid dari semua sekte abadi dapat mengalami pertumbuhan bertahap yang besar, 3 sekte abadi telah memutuskan untuk mengadakan kontes besar untuk semua murid mereka. 30 teratas akan menerima pil eliksir dan peralatan spiritual sebagai hadiah. Selain itu, 10 besar akan memenuhi syarat untuk memasuki kuali Yongchang. Murid itu melanjutkan penjelasannya untuk Wang Xian. Oh, apakah itu benar? Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab, aku tidak akan pergi. Dapatkan saya kumpulan obat spiritual lainnya. Saya akan terus menyempurnakan. Ya, murid itu terkesan. Meskipun menjadi master alkemis dan master pandai besi pada usia muda 20 tahun, dia masih rajin. Ini membuat murid biasa seperti dia merasa malu. Wang Xian tidak tertarik dengan kontes akbar para murid atau memasuki kuali Yongchang. Pada titik ini, Wang Xian ingin menyiapkan sumber daya untuk pedang keliling, para naga, dan lainnya setelah mencapai level 9. Lanjutkan dengan memurnikan pil eliksir. Untuk periode berikutnya, Wang Xian sekali lagi dibenamkan dalam pil ramuan pemurnian. Setelah levelnya meningkat, kecepatan Wang Xian dalam memurnikan pil eliksir telah meningkat secara substansial. 10 hari kemudian, setelah memurnikan semua obat spiritual di Sekte Abadi Dahong menjadi pil eliksir, Wang Xian meminta untuk memurnikan pil eliksir level 7. Kelima sesepuh kaget saat menerima kabar tersebut. Menyempurnakan pil eliksir level 7. Pil eliksir level 7 secara substansial dapat meningkatkan kekuatan seorang ahli rilem buding. Pil obat mujarab elit seperti ini selalu disempurnakan oleh ahli alam abadi di Sekte Abadi Dahong. Jelas tidak ada lebih dari 3 Grandmaster Alkemis di seluruh kota Yongchang. 2 dari mereka adalah ahli alam abadi sementara yang lainnya adalah Grandmaster Alkemis rilem buding dari Sekte Abadi Yongchang yang harus bergantung pada tungku alkimia level 13. 5 sesepuh tidak menolak permintaan Wang Xian dan memberinya 10 set materi. 5 tetua telah memberinya 10 set untuk dicoba oleh Wang Xian terlebih dahulu. Jika dia berhasil dengan set ini, mereka akan mengizinkan Wang Xian untuk melanjutkan. Itu bukan karena tetua pelit tetapi terutama karena Sekte Abadi Dahong juga tidak memiliki banyak obat spiritual level 7. Untuk memurnikan pil eliksir level 7, diperlukan 49 jumbai obat spiritual. Jika tidak berhasil, itu akan menjadi kerugian besar. Selain itu, Sekte Abadi Dahong tidak memiliki banyak obat spiritual level 7. Wang Xian dengan mudah menerima kondisi mereka untuk 10 set bahan. Menggunakan 2 hari, dia menyempurnakan 10 set menjadi pil ramuan level 7. Waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil ramuan level 7 telah sepenuhnya melebihi harapan Wang Xian. Wang Xian memberi 5 tetua 12 pil. Sekali lagi, mereka berlima tercengang. Mendekati tingkat keberhasilan 30%. Dia mampu mencapai tingkat keberhasilan 30%. Tuan Besar, seorang Grandmaster Alkemis. Mereka memandang Wang Xian dengan sungguh-sungguh seolah-olah mereka sedang menatap kecantikan yang tiada taraf. Setelah itu, mereka memberi Wang Xian 20 set materi lagi untuk dia perbaiki. 20 set ini juga merupakan bahan yang tersisa yang dapat mereka gunakan. Wang Xian menerimanya dengan mudah. Secara total, Wang Xian memberi 5 tetua 36 pil ramuan level 7 dari 30 set bahan. 5 sesepuh sangat gembira. Yang tidak mereka ketahui adalah tingkat keberhasilan saya masih 100%. Saya memiliki 84 pil ramuan level 7 dan masing-masing dapat memberi saya lebih dari 1 juta unit energi naga. Dengan 84 pil, itu lebih dari 80 juta unit energi naga. Wang Xian menatap pil ramuan di tangannya dengan penuh semangat. Meskipun 80 juta unit energi naga tidak signifikan dibandingkan dengan kebutuhan 1 miliar untuk mencapai transformasi pertama dari transformasi naga ilahi, itu masih cukup untuk membantu pedang keliling mencapai level 13. Selain itu, pil eliksir ini juga akan memperkuat para naga secara substansial. Biarkan aku memelihara 5 bola cairan spiritual ini menjadi bola naga air terlebih dahulu. Meskipun menggabungkan 5 bola cairan spiritual level 12 mungkin tidak mencapai level 13, itu masih akan cukup kuat. Ketika levelnya meningkat, Wang Xian tidak akan meminta mereka untuk menyempurnakan pil ramuan level 7. Dia menempatkan mereka ke dalam tubuhnya secara instan dan mulai mengasuh. Wang Xian sekarang memiliki 2000 pil obat mujarab tingkat 5, 400 pil obat mujarab tingkat 6 dan 84 pil obat mujarab tingkat 7.
Wang Xian melihat pil ramuan yang telah dia simpan selama setengah bulan terakhir dan tersenyum tanpa sadar. Selain yang dia peroleh dari Sekte Abadi Dahong, beberapa pil eliksir ini berasal dari pelanggan yang dia terima melalui tokonya. Pil ramuan ini akan lebih dari cukup untuk memperkuat para naga dan istana naga. Pada saat itu, saya tidak perlu khawatir, bahkan jika 8 dunia kuali lainnya muncul di dunia nyata. Mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Bawalah bahan-bahan untuk peralatan spiritual. Pemurnian peralatan spiritual. Pemurnian peralatan spiritual dalam kegilaan. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Wang Xian telah menyempurnakan lebih dari 1000 peralatan spiritual. Dia juga memperoleh 3 hingga 400 buah peralatan spiritual dalam prosesnya. Peralatan spiritual level 12. Mata Wang Xian berbinar dan dia bersiap untuk menyempurnakan peralatan spiritual level 12. Kali ini, kelima sesepuh tidak ragu sama sekali dan memberikan semua materi kepadanya. Ketika Wang Xian telah memurnikan pil ramuan dan peralatan spiritual, dunia Yongchang menjadi sangat hidup selama setengah bulan terakhir. Kontes akbar antara murid dari 3 sekte abadi sedang berlangsung dan 10 besar akan memenuhi syarat untuk memasuki kuali Yongchang untuk berkultivasi. Ketika semua orang mendengarnya, mereka menjadi gila. Kuali Yongchang adalah peralatan spiritual paling elit dan harta karun abadi. Memasukinya adalah pilihan yang menarik. Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, semua dewa telah mencapai tahap itu di dalam kuali Yongchang. Energi spiritual di dalamnya begitu padat sehingga hampir bisa dianggap cair. Berkultivasi di dalamnya akan puluhan kali lebih efektif. Itu adalah tanah suci bagi para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Murid yang cakap yang tak terhitung jumlahnya akan berjuang untuk 10 slot dengan sekuat tenaga. Selain 10 slot ini, 30 murid teratas juga akan menerima hadiah yang sangat besar. Peralatan spiritual level 11, pil ramuan level 6, dan 5000 batu spiritual. 3 sekte abadi telah menghabiskan sumber daya yang sangat besar dalam persiapan untuk meningkatkan kekuatan murid-murid mereka secara substansial. Tempat kompetisi berada di Sekte Abadi Yongchang. Itu juga merupakan situs terbesar dari 3 sekte abadi. Setiap arena membentang beberapa mil dan ada lebih dari 20 arena. Lebih dari beberapa ratus ribu orang dapat duduk di sekitar arena ini. Pedang tanpa suara, pedang bernafas, pedang tanpa debu, pedang tanpa kesedihan. Pada saat ini dan di arena Sekte Abadi Yongchang, seorang pria parubaya memegang pedang panjang di tangannya. Saat dia mengayunkan pedang, energi pedang menembus seorang pemuda tanpa suara, tanpa nafas, tanpa debu, dan tanpa kesedihan. Apa ini ilmu pedang tanpa ampun? Pertunjukan pedang tanpa ampun yang luar biasa. Ses Yonglin dikalahkan. Murid peringkat ketiga dari Sekte Abadi Yongchang dikalahkan. Pria parubaya itu terlalu kuat. Dia dieksekusi tanpa suara, tanpa nafas, tanpa debu dan tanpa kesedihan dalam sekejap. Dari mana murid dari Immortal Slaying Sect ini berasal? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Namanya pedang keliling. Berdasarkan apa yang saya kumpulkan, dia baru bergabung dengan Sekte Pembunuh Abadi beberapa waktu lalu. Dia sangat kuat dan terutama dalam teknik pedang. Dia secara luas dianggap oleh banyak orang di Immortal Slaying Sect sebagai jenius sekali dalam 10.000 tahun yang memiliki peluang tinggi untuk mencapai alam abadi. Semua murid dari 3 sekte abadi Yongchang utama berkumpul di arena kontes saat ini. Sebagai peristiwa langka sekali dalam 1000 tahun, setiap murid hadir. Bahkan murid rata-rata yang belum maju ke Inbon sedang mencari tempat untuk mengamati pertempuran antara talenta Yongchang terkemuka. Ratusan ribu murid dari 3 sekte abadi memandangi pria paruh baya di tengah panggung. Mereka semua berdiskusi dengan takjub. Namanya adalah pedang keliling, jenius ilmu pedang yang menakutkan dari Immortal Slaying Sect. Pedang keliling dikategorikan sebagai paruh baya di dunia nyata, tetapi seorang pemuda di Yongchang. Melihat bahwa dia mengalahkan Yonglin, peringkat ketiga di Sekte Abadi Yongchang, semua murid tidak percaya. Sekte Abadi Yongchang adalah sekte terkuat di antara 3 sekte abadi. Dalam hal jumlah dewa dan talenta tertinggi, itu hampir lebih baik daripada Dahong dan Sekte Pembunuh Abadi. Fakta bahwa pedang keliling dari Sekte Pembunuh Abadi dapat mengalahkan Yonglin, talenta tertinggi Yongchang, mengejutkan semua orang. Kamu kalah. Roving Sword, di atas panggung, tetap menyendiri tanpa ekspresi di wajahnya. Meski mengalahkan talenta tertinggi dunia Yongchang, dia tetap setenang kolam penggilingan. Sebagai ikan todak emas, dia tidak memiliki banyak emosi kecuali yang berkaitan dengan menjadi lebih kuat dan berjanji setia kepada Raja Naga.
Aku tersesat. Yonglin tampak mengerikan. Dia menyeka lehernya yang tersapu oleh pancaran pedang dan terbang ke salah satu sudut dengan wajah cemberut. Pedang keliling berbalik dan terbang ke tempat lain. Kakak senior Ao. Saat para murid sekte pembunuh abadi melihat pedang keliling, mereka menyambutnya dengan kagum. Pedang keliling mengangguk dengan dingin seolah-olah dia seperti balok es. Aku tidak pernah menyangka pedang keliling menjadi begitu kuat. Yonglin, bukankah kamu bilang kamu bisa mengalahkannya? Sayang sekali. Di arah lain, Yonglin, dengan rambut merah menyala, mendarat di sebuah bukit kecil di dekatnya. Lebih dari selusin murid duduk di gunung dengan teh di sampingnya. Dibandingkan dengan murid-murid lain yang berdiri di sekitar, menonton, tempat duduk para murid ini tampak lebih santai. Bukankah dia menjatuhkanmu dari daftar kandidat teratas dari murid yang berkultivasi? Yonglin membalas dengan dingin saat dia meringis pada seorang pria muda yang memiliki dagu yang tajam. Dia masih bukan tandinganku. Pria muda dengan profil tajam berbicara tanpa emosi apapun. Telapak tangan emasnya seperti logam. Kekuatannya bisa berada di peringkat 5 atau 6 besar. Hong Tianda berkomentar tanpa ekspresi di samping. 5 atau 6. Saya kira tidak demikian. Begitu suara Hong Tianda menghilang, seorang murid Yongchang Immortal Sekte melengkungkan bibirnya ke atas dan berbicara sambil tersenyum. Orang ini akrab, tapi dia terlalu menyendiri. Aku tidak menyukainya. Pada saat ini, suara wanita terdengar saat dia mengamati dengan ragu. Namun, kekuatannya hanya pada level bawaan. Karena dia berdiri pada jarak 6 km, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Haha, Xiao Xiao, orang ini bahkan lebih menyendiri daripada Hong Tianda, mengabaikan semua orang seperti orang bodoh. Dia hanya memiliki mata untuk ilmu pedang. Seorang pria muda dari Immortal Slaying Sect terkekeh dan membalas gadis itu. Dia tanpa ekspresi. Kedengarannya akrab. Di mana saya pernah melihat ini sebelumnya? Gadis itu bergumam, dengan matanya berkedip tanpa henti. Namun, dia tidak bisa mengingat apapun. Jadi dia mungkin juga mengesampingkan ini, dan dia menarik lengan gadis lain sambil tersenyum. Kali ini, kakakku akan menduduki puncak tangga lagu. Kakak laki-laki Gewen adalah nomor 1. Kakak laki-laki Hong adalah nomor 2 dan kakak laki-laki Bai adalah nomor 3. Saya paling banyak nomor 4. Gadis yang sedang dipeluk menggelengkan kepalanya dengan jelas. Tidak, bagaimana orang-orang itu bisa bertarung denganmu? Kecuali mereka bukan laki-laki. Gadis itu tertawa ketika dia berbicara. Kerumunan di sekitarnya tertawa kecil. Meskipun gadis itu dari tingkat bawaan, dia adalah putri bungsu dari seorang dewa. Putri kecil dari seluruh dunia Yongchang yang menerima lebih banyak perhatian daripada saudara perempuannya. Ketika hari terakhir tiba, aku akan memberi pelajaran pedang keliling itu. Seorang pemuda dari Immortal Slaying Sect memegang pedang spiritual level 12 dengan wajah dingin. Kemunculan tiba-tiba pria ini tidak hanya mencuri perhatiannya di Immortal Slaying Sect, tetapi juga memberinya sikap dingin berkali-kali, yang membuatnya malu. Dia siap untuk memberinya pelajaran. Haha, Jin Jian. Jika Anda bisa mengalahkannya, Anda akan berada di peringkat 5. Saat itu, kita tidak perlu bersaing satu sama lain lagi. Setelah mendengar kata-katanya, seorang murid dari Sekte Abadi Yongchang tersenyum dan berkomentar. Kalau begitu aku ingin posisi kelima. Jin Jian tersenyum percaya diri. Di antara para murid, kamu hanya nomor 6. Saya akan bertarung dengan Gewen untuk nomor 2. Saat ini, Hong Tianda, yang duduk di samping, berkomentar sekali lagi. Semua orang di sekitarnya membeku sesaat saat mereka memandang Hong Tianda dengan tak percaya. Kakak senior Hong, jangan bilang ada seseorang yang lebih baik darimu dan kakak senior Gewen. Seorang pria muda tercengang dan menanyakan hal ini sambil tersenyum. Ya, Hong Tianda menjawab langsung. Siapa sebenarnya yang membuatmu merasa minder? Semua talenta tertinggi di Yongchang ada di sini. Siapa lawan kita? Tanya Gewen ke Hong Tianda dengan mata menyipit. Kamu akan tahu di hari terakhir. Tanpa banyak kekuatan, dia menjawab. Hong Tianda memikirkan seseorang yang bisa dengan mudah mengalahkannya dalam satu gerakan. Dia tidak yakin dengan Gewen, tapi dia harus mengalah untuk dikalahkan oleh sosok seperti iblis itu. Dia menyentuh pedang besar di tangannya dengan pemahaman diri bahwa dia masih jauh dari sosok seperti iblis itu. Oh, maka saya akan benar-benar ingin melihatnya. Pada saat yang sama, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan saya. Bibir Gewen sedikit melengkung dengan tatapan mata yang menyenangkan. Ao Suen, di samping, tetap diam dengan mata berbinar.
Pikirannya tidak ada di sini saat dia memikirkan Raja Naga. Selama setengah bulan, lebih dari selusin keluarga mencari di seluruh dunia Yongchang. Tetap saja, tidak satupun dari mereka mendapatkan informasi apapun tentang Raja Naga. Ini membuat mereka heran. Dunia Yongchang tidak besar. Bagaimana seseorang bisa tiba-tiba muncul? Tetapi semua kekuatan ini tidak mau menyerah dan terus melihat ke atas. Dengan Raja Naga sekitar 1 hari, selusin pasukan tidak akan memiliki hari yang damai. Mereka harus membunuhnya. Selain itu, mereka perlu mencari tahu bagaimana dia berhasil membunuh 15 ahli Buding Rilem. Berdengung. Pada saat ini, pedang keliling berdiri di depan para murid Sekte Pembunuh Abadi. Sesuatu di lengannya berdengung. Dia mengayunkan lengannya dan mengeluarkan logam positif negatif. Melihat pesan di atasnya, pedang keliling tidak ragu saat dia terbang menuju Sekte Abadi Dahong. Beberapa tetua dan pelayan dari Immortal Slaying Sekte mengerutkan alis mereka sedikit ketika mereka melihat pedang keliling yang pergi. Murid ini sangat berbakat. Dia sangat cocok untuk ilmu pedang tanpa ampun, tapi dia benar-benar kejam. Pemimpin Sekte mengatakan ilmu pedang tanpa ampun berfokus pada serangan. Tetapi ketika seseorang menguasainya, dia bisa menjadi benar-benar tanpa ampun, mengabaikan dan memusnahkan segalanya. Murid seperti itu mungkin sulit ditemui, tetapi dia tidak mudah dikendalikan. Pemimpin Sekte juga mengatakan dia akan dilarang memasuki Kuali Yongchang kali ini. Lebih baik melarang dia masuk. Jika dia bisa maju ke alam abadi dengan ilmu pedang tanpa ampun, saya tidak berpikir bahwa pemimpin Sekte pun bisa memerintahkannya. Raja Naga, pedang keliling mendekat dan turun ke pemurnian Gunung Wangxian. Ketika Wangxian melihat pedang keliling, dia mengungkapkan senyuman. Berapa hari lagi sampai kontes akbar dunia Yongchang dimulai? Wangxian bertanya pada pedang keliling. Kita punya sekitar 4 hari lagi. Jawab pedang keliling. 4 hari. Sudah sekitar 1,5 bulan sejak kami tiba di dunia ini. Saat kontes akbar berakhir, kami akan kembali setelah memasuki Kuali Yongchang. Wangxian ragu sejenak sebelum menjawab. Raja Naga, aku telah menemukan wilayah tempat kita berasal sebelumnya. Jika kita mematahkan susunan roh di wilayah itu, kita akan bisa keluar. Namun, kami akan menderita serangan dari susunan roh. Pedang keliling tidak melupakan instruksi Wangxian dari sebelumnya saat dia melapor ke Wangxian. Dengan kekuatan kita, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk keluar. Berapa unit lagi energi naga yang masih kurang? Wangxian menatap pedang keliling. Melaporkan, Raja Naga, saya masih kekurangan sekitar 33 juta unit energi naga. Dengan kecepatan kultivasi saya saat ini, saya akan membutuhkan sekitar 10 tahun. Jika saya dapat memasuki Kuali Yongchang itu, saya seharusnya dapat mempersingkat waktu yang diperlukan secara substansial. Jawab pedang keliling. Biarkan aku meningkatkan kekuatanmu ke level 13 dulu. Mata Wangxian berkedip, dan dia menggerakkan lengannya dan aliran energi naga yang padat memasuki tubuh pedang keliling secara langsung. Terima kasih, Raja Naga. Pedang keliling langsung duduk di lantai untuk mencerna energi naga dari Wangxian. Mentransfer energi naga adalah tugas yang mudah bagi Wangxian. Selain itu, pedang keliling mudah diserap. Sial, Weng. Pada saat ini, pedang setajam silet muncul di sekitar pedang keliling tiba-tiba. Wangxian melihat dengan takjub pada pedang panjang ilusi yang melayang di sekitar pedang keliling. Pedang panjang ini tidak terbuat dari logam. Sebaliknya, itu adalah pedang panjang yang sangat unik yang tampaknya memiliki karakteristik khusus. 5 pedang panjang berputar di sekelilingnya perlahan. Ketika Wangxian merasakan pedang keliling tumbuh lebih kuat dengan cepat, dia merasa lebih yakin. Melihat pedang panjang level 11 di tangannya, Wangxian ragu-ragu untuk beberapa waktu dan memutuskan untuk menyempurnakan pedang spiritual level 12 untuknya. Pada saat yang sama, Wangxian bersiap untuk menyempurnakan beberapa peralatan spiritual untuk dirinya sendiri. Paling tidak, dia menginginkan pedang spiritual. Dengan bahan yang cukup dan telah naik level ke level 9, menyempurnakan peralatan spiritual level 12 adalah tugas yang mudah bagi Wangxian. Segera, 2 pedang spiritual level 12 disempurnakan. Melihat kedua pedang itu, alis Wangxian menyatu. Apakah mungkin membuat pedang naga? Untuk menyematkan bola naga di dalam dan menyempurnakan pedang spiritual 5 elemen. Atau mungkin saya bisa menyempurnakan set bola naga menjadi peralatan spiritual. Wangxian memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya mampu menyempurnakan peralatan spiritual level 12. Jika dia ingin menyempurnakan peralatan spiritual level 13, dia harus mencoba-coba susunan roh.
Seni pemurnian air dari Sekte Abadi Dahong tidak memiliki catatan tentang peralatan spiritual level 13. Saat peralatan spiritual mencapai level 13, itu bisa disebut harta karun abadi. Pentungan yang dimiliki Ajaya harus menjadi senjata kelas harta karun abadi. Sebelumnya, Ajaya mengandalkan harta karun abadi untuk bertahan melawan para ahli Rilem Buding meskipun tidak memiliki ahli Rilem Buding lainnya. Bola naga sebenarnya adalah peralatan spiritual. Wang Xian agak unik karena dia adalah naga dewa 5 elemen. Dia bisa membuat 5 bola naga yang berbeda. Jika dia bisa menggunakan 5 bola naga yang berbeda pada saat yang sama, menyematkannya ke peralatan spiritual akan menjadi keputusan yang bagus. Saya bisa menyematkannya ke dalam 5 pedang berbeda atau membuatnya menjadi mahkota. Wang Xian mengangkat alis. Memikirkan mahkota yang dikenakan Ajaya, senyum muncul di wajahnya. Dengan sebuah pemikiran, dia melihat ke seberang melalui material yang disimpan di dalamnya melalui cincin luar angkasa. Pada titik ini, jumlah material di dalam cincin luar angkasa sangat besar. Bahan level 10 bisa dianggap paling umum. Ada cukup banyak material level 12 juga. Logam mahkota emas tingkat 12. Air Yellowstone tingkat 12. Kayu beku tingkat 12. Batu kunci api level 12. Bumi spiritual kuning level 12. 5 jenis bahan atribut logam, kayu, air, api dan tanah. Itu cukup untuk memurnikan mahkota. Namun, saya hanya memiliki bola naga kayu, bola naga air, dan bola naga api saat ini. Saya masih merindukan Earth Dragon Ball dan Metal Dragon Ball. Wang Xian berpikir sendiri. Namun, itu tidak terlalu penting. Dia hanya harus mengumpulkan 2 bola naga unsur lainnya di masa depan. Mahkota yang akan dia sempurnakan hanya akan berada dalam bentuk awalnya. Saat pedang keliling naik ke level 13 dan Wang Xian sedang menyempurnakan peralatan spiritual, 10 sosok berdiri di udara di salah satu sudut dunia Yongchang. 2 sosok yang berdiri di tengah terlihat kabur dan memiliki energi yang sangat besar. Kedua sosok itu memancarkan cahaya merah menyala yang memiliki warna berbeda dari api biasa. Api mereka memiliki semburat kesucian. Sekitar saat itu, sekelompok orang berdiri di belakang kedua sosok itu dengan hormat. Ingat apa yang telah kami perintahkan untuk kamu lakukan. Seorang tokoh berbicara kepada orang banyak. Ya, Dewa Api Besar. Kami meyakinkan Anda bahwa kami akan membangun jaringan informasi yang kuat sebagai persiapan untuk dunia Yongchang turun ke dunia luar. 2 sosok yang akrab melapor dengan hormat kepada 2 sosok ilusi. Kaisar Qi dari Diabolisme dan Ni Wushuang, pemimpin sekte dari Sekte Suci Donghua. Duo yang tampaknya tak terkalahkan di dunia bawah sekarang berdiri dengan hormat di belakang 2 sosok ilusi. Kami akan mengirim 4 orang lain bersamamu. Selama menyangkut pembentukan jaringan informasi, mereka akan mendengarkan instruksi Anda. Kalian berdua harus membentuk grup informasi yang serba tahu dalam waktu sesingkat mungkin. Salah satu dari 2 sosok ilusi ditambahkan. Ya, kami pasti akan menyelesaikannya. Kaisar Qi dan Ni Wushuang langsung memberikan jaminan mereka. Baiklah, kami akan mengirim kalian keluar sekarang. Kedua sosok ilusi itu menganggukkan kepala dan mengangkat telapak tangan. Keduanya mengenakan sarung tangan spiritual berwarna merah dan melebar seketika pada titik ini. Energi yang sangat besar dari 2 pasang telapak tangan berukuran 5 meter mengejutkan Kaisar Qi dan Ni Wushuang. KKK, sebuah retakan dengan mudah merobek langit. Keluar sekarang, teriak kedua sosok ilusi itu. Kaisar Qi dan Ni Wushuang tidak berani ragu sejenak. Mereka bergerak dan langsung menuju ke bagian langit lainnya. Di samping mereka, 4 lelaki tua mengikuti dari dekat. Retak-retak-retak, ledakan bergema dari angkasa saat Kaisar Qi dan Ni Wushuang meninggalkan daerah itu. Suara ledakan ini membuat mereka yang mendengarnya merinding. Sebelumnya, mereka hampir mati karena serangan barisan roh. Jika yang abadi tidak ikut campur, mereka pasti sudah mati sekarang. Kami kembali. Duo itu memandangi langit yang sudah dikenalnya dan kegembiraan terpancar di mata mereka. Huasan berada di bawah mereka dan mereka 10.000 meter di atas langit. Keduanya merenung untuk waktu yang lama sebelum bertemu mata satu sama lain. Aliansi Sekte Ortodoks dan Diabolisme akan bekerja sama untuk membangun jaringan informasi yang kuat. Kata Ni Wushuang dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Kaisar Qi menganggukkan kepalanya, melihat ke depannya dan berkata, aku ingin tahu apakah Raja Naga dan pria paruh baya itu sudah mati. Mereka pasti sudah mati. Bahkan jika mereka mati, Sekte Naga masih ada. Kita tidak bisa mempertahankan Sekte Naga. Kalau begitu, mari hancurkan Sekte Naga terlebih dahulu untuk menyatukan dunia bawah.
Duo itu tanpa emosi dan terbang menjauh, meninggalkan jejak cahaya. Di belakang mereka, keempat lelaki tua itu mengikuti dari dekat. Ledakan. Setelah seharian duduk di samping Wang Xian dengan menyilangkan kaki, pedang keliling membuka matanya saat dia merasakan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dengan ayunan, Wang Xian mengelilinginya dengan energi air saat dia menatap pedang keliling. 5 pedang panjang ilusi berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang mendominasi. Wang Xian melihat ke samping dan terkejut melihat pedang panjang di sampingnya bergetar hebat. Hah! Dia bahkan bisa menggetarkan pedang spiritual level 12. Sepertinya ada yang aneh dengan kekuatan pedang keliling. Wang Xian menyipitkan matanya karena heran. Raja Naga. Pada saat ini, pedang keliling menyapa Wang Xian dengan hormat sambil berdiri dan menatap Wang Xian. Seni apa yang kamu latih? Kekuatannya tampak aneh ketika Anda mencapai terobosan Anda. Wang Xian berkata kepada pedang keliling, saat dia terkejut. Ilmu pedang tanpa ampun. Raja Naga, ilmu pedang tanpa ampunku telah naik ke level 13, alam immortal kelas bawah. Keabadian kelas bawah. Apakah ada kelas yang berbeda untuk immortal level juga? Sinar yang tak terduga melintas di matanya. Ya, awal dari alam abadi setelah kemajuan dikenal sebagai immortal kelas bawah. Setelah penguasaan penuh teknik pertempuran kelas tinggi, itu dikenal sebagai immortal kelas menengah. Setelah mengubah teknik pertempuran menjadi kekuatan super, itu akan dikenal sebagai immortal kelas atas. Apapun di luar ini tidak ada dalam pengetahuan saya. Pedang keliling menjelaskan kepada Wang Xian. Saya tidak tahu bahwa alam abadi dibagi menjadi 3 tingkat. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Kamu boleh kembali sekarang. Saya juga akan memasuki Kuali Yongchang beberapa hari dari sekarang. Ya, Raja Naga. Saya akan datang sebagai juara dalam kontes akbar ini. Kata pedang keliling dengan jelas kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Mengingat kekuatan pedang keliling saat ini, mendapatkan juara dalam kontes akbar ini sangatlah mudah. Tak seorang pun, kecuali Dewa Yongchang, yang bisa menjadi tandingannya. Setelah pedang keliling pergi, Wang Xian terus menyempurnakan peralatan spiritualnya. Penatua Wang. 5 murid memanggil Wang Xian, yang sedang memperbaiki peralatan di gunung 3 hari kemudian. Apa itu? Tanya Wang Xian tanpa ekspresi. Dia siap untuk melanjutkan kilangnya. Elder Wang, hari ini adalah hari terakhir dari kontes akbar dari 3 sekte abadi. Itu juga hari ketika pengumuman akan dibuat untuk 30 teratas. Pada saat itu, mereka akan mengungkapkan nama-nama murid yang dapat memasuki Kuali Yongchang. The Great Elder ingin kami memberitahu Anda untuk melakukan perjalanan. Seorang murid berkata dengan hormat kepada Wang Xian. Hah? Hari terakhir, Wang Xian mengangguk dan menyimpan materinya. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Di mana itu? Pimpin jalan, iya kan? Ya, Penatua Wang. Saya mendengar bahwa Penatua Wang akan dapat memasuki Kuali Yongchang. Selamat. Murid itu berbicara dengan iri. Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi saat dia mengikuti di belakang dan menuju ke Sekte Abadi Yongchang. Kakak senior Gewen, lakukanlah. Kakak senior Hong, lakukanlah. Kakak senior Jin Jian, lakukanlah. Wang Xian bisa mendengar suara sorakan bahkan ketika dia berada 1000 meter jauhnya dari arena kontes akbar. Wang Xian menyapu pandangannya dan melihat di mana Sekte Abadi Dahong berada. Dia segera melayang ke sisi yang lebih tua. Penatua Wang ada di sini. Para tetua Sekte Abadi Dahong sedang duduk di sebuah bukit kecil di samping arena kontes akbar. Begitu melihat kedatangan Wang Xian, mereka langsung menyambutnya dengan senyum lebar. Hari ini adalah hari di mana 5 besar akan diketahui. Ini adalah kontes akbar yang melibatkan semua murid dari Sekte Abadi Yongchang. Pada saat ini, tidak ada sesepuh dari Sekte Abadi Dahong yang akan melewatkannya. Salam untuk Great Elder kedua, dan para tetua. Wang Xian menangkupkan tinjunya ke masing-masing tetua. Penatua Wang, kontes akbar dari 3 sekte abadi utama akan berakhir setelah 5 besar keluar. Saat itu, Anda juga harus naik ke panggung sebagai salah satu kandidat yang akan memasuki Kuali Yongchang. Biarkan semua murid di dunia Yongchang tahu tentangmu. Kata Penatua Agung kepada Wang Xian. Tentu, memasuki Kuali Yongchang adalah kesempatan besar bagi semua orang. Hanya 13 orang dalam 50 tahun yang bisa melakukannya. Setelah kontes akbar hari ini selesai, mereka bisa memasuki Kuali besok. 3 murid The Vault juga akan menikmati kemuliaan yang sama dengan 10 murid teratas. Siapa 5 besar saat ini? Wang Xian melihat ke arena dengan rasa ingin tahu saat dia bertanya pada tetua agung di sampingnya. Hehe,
Hasilnya hanya akan ditentukan setelah pertempuran pedang keliling dan Jin Jian dari Sekte Pembunuh Abadi. The Great Elder terkekeh sambil menunjuk kedua orang di lapangan. Hah? Wang Xian menoleh. Benar saja, pedang keliling dan pria lain yang memiliki profil tajam sedang bertarung. Haha, Wang Xian terkekeh saat melihat kolom api di satu sisi. Di atasnya ada peringkat. Posisi pertama hingga ke-6 belum diselesaikan, sedangkan murid lainnya sudah diperbaiki. Hah? Pada saat ini, Wang Xian merasakan tatapan menatapnya, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengangkat alisnya dan berputar, melihat salah satu tetua di gunung. Ketika sesepuh itu melihat ke arah Wang Xian, tidak ada yang disembunyikan di matanya yang tampak dingin. Saya ingat ada seorang penatua dari Sekte Abadi Dahong di antara keluarga-keluarga yang mencoba membunuh saya malam itu. Sepertinya dia orangnya. Semburat dingin melintas di mata Wang Xian. Roving Sword akan menang. Ini sama sekali tidak terduga. Jin Jian selalu menjadi murid teratas dari Immortal Slaying Sect. Tidak ada yang menyangka bahwa murid yang baru saja bergabung dengan Immortal Slaying Sect bisa mengalahkannya. 5 besar akan dikonfirmasi. Pada saat ini, seorang penatua berseru dari samping. Wang Xian mengikuti pandangannya. Benar saja, pedang panjang keliling pedang telah menebas pemuda itu, meninggalkan luka panjang di tubuhnya. Setelah itu dia mengarahkan pedang yang tampak dingin ke arahnya. Jin Jian tampak mengerikan sementara lengan yang memegang pedang panjang itu bergetar. Di mana Anda mendapatkan peralatan spiritual level 12 Anda? Dia berteriak dengan suara rendah dengan ekspresi bengkok. Roving Sword mengabaikannya sepenuhnya saat dia kembali ke posisinya. Jika dia menunjukkan kekuatan penuhnya, Jin Jian akan dikalahkan dalam satu pukulan. Bagus. Melihat pedang keliling tidak peduli dengan pertanyaannya, wajah Jin Jian menjadi hitam seperti batu bara. Dia bergerak dan melayang ke sebuah gunung kecil. Ini benar-benar tidak terduga. Jin Jian, kamu benar-benar kalah dari seorang murid yang baru saja bergabung dengan Immortal Slaying Sect. Anda kehilangan gelar sebagai murid nomor 1 di sekte ini. Saat Jin Jian tiba di gunung itu, suara mengejek seorang pemuda terdengar di telinganya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki pedang spiritual level 12, dia pasti bukan tandinganku. Kata Jin Jian dengan dingin dengan tatapan muram. Hehe, bukankah kamu juga memiliki pedang spiritual level 12? Pria muda itu terkekeh, mengungkapkan semburat rasa ingin tahu di wajahnya. Apakah kalian dari Immortal Slaying Sect mengatakan akan menghentikannya memasuki kuali Yongchang? Selain itu, dia tidak punya teman. Dari mana dia mendapatkan pedang spiritual level 12? Bagaimana saya tahu? Ekspresi Jin Jian tenggelam saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang spiritualnya. Aku tahu itu adalah Raja Naga. Dialah yang menyempurnakannya. Pada saat ini, suara Ao Suen terdengar di udara. Dia melihat pedang spiritual di tangan Hong Tianda dan Piao Lingsui. Pedang di tangan senior Brother Hong dan junior Sister Piao disempurnakan oleh Dragon King. Raja Naga. Namun, apa yang dikatakan Ao Suen mengejutkan kedua orang di sampingnya. Xiao Xiao dan pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci. Ketika mereka mendengar nama itu, ada sedikit keraguan di mata mereka. Raja Naga. Xiao Xiao bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar Ao Suen. Dia memiliki kesan yang kuat tentang nama ini. Bocah yang bisa dianggap seperti iblis bahkan jika dibandingkan dengan orang seusianya di dunia Yongchang juga memiliki nama Raja Naga. Ketika dia pertama kali memasuki dunia nyata, dia tidak menghargai kekuatan apapun di dunia bawah, apalagi talenta tertinggi di dunia bawah. Bahkan Kaisar Qi dari Diabolisme dan pemimpin sekte dari Sekte Suci Donghua, Ni Wushuang, rata-rata di matanya. Namun, Raja Naga yang seperti iblis itu benar-benar mengejutkan dan mengejutkannya. Setelah mendengar nama ini, dia sedikit ragu. Pemimpin sekte dari persekutuan pengikut suci di sampingnya sama-sama terkejut dan ragu. Itu benar, itu disempurnakan oleh Raja Naga. Piao Lingsui menganggukkan kepalanya dengan jelas sebelum melanjutkan, namun, dia hanya seorang ahli pandai besi. Dia mungkin tidak bisa memperbaiki perlengkapan spiritual level 12. Raja Naga, beberapa talenta tertinggi dari Sekte Abadi Yongchang dan Sekte Pembunuh Abadi berseru dengan rasa ingin tahu. Selama beberapa waktu terakhir, mereka fokus mempersiapkan kontes akbar dan tidak memperhatikan hal-hal lain. Dia bisa menyempurnakan peralatan spiritual level 12 sekarang. Dia adalah Grandmaster Pandai Besi. Kata Ao Suen dengan sedikit rasa takut dan hormat. Itu adalah Grandmaster. Selama periode baru-baru ini, selusin pasukan telah memantau Raja Naga melalui berbagai metode.
Saat dia bisa menyempurnakan pil ramuan level 7 dan peralatan spiritual level 12, mereka mengetahuinya. Semakin besar kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga, semakin ngeri mereka. Mereka juga tahu tentang pedang keliling yang mengunjungi Raja Naga beberapa hari yang lalu. Apa, Grandmaster? Kerumunan talenta tertinggi terkejut saat mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Ao Suen menganggukkan kepalanya, menatap Jin Jian dan berkata, pedang spiritualnya ditempa oleh Raja Naga. Raja Naga, Grandmaster, Jin Jian tampak pahit dan semburat kekejaman melintas di matanya. Ao Suen diam-diam gembira. Dia tahu bahwa Jin Jian adalah orang kecil yang pasti akan berurusan dengan mereka yang menentangnya. Selama dia bisa memberi Raja Naga beberapa masalah, Ao Suen tidak akan membiarkan kesempatan itu hilang. Siapa yang mengira Grandmaster lain akan muncul di dunia Yongchang? Pemuda tampan berambut panjang, Ge Wen, terkejut. Kakak senior Hong mungkin merujuknya ketika dia berbicara tentang orang yang akan menjadi yang pertama dalam peringkat murid muda. Ao Suen melirik Ge Wen, menyeringai dan menambahkan. Oh, Hong Tianda, apakah dia yang kamu bicarakan? Sebelum Hong Tianda mengucapkan sepatah kata pun, Ge Wen menyipitkan matanya dan bertanya padanya. Ya, Anda tidak akan cocok untuknya, kata Hong Tianda dengan berani dan terus terang. Hehe, apakah begitu? Dalam hal itu, saya ingin bertemu dengannya jika ada kesempatan. Jawab Ge Wen dengan dingin. Hong Tianda tidak menanggapi dan hanya duduk di sana. Melihat ini, Ao Suen terkejut. Saudari Junior Huo, pertempuran kita selanjutnya. Apakah Anda masih ingin bersaing? Itu tidak perlu. Saya mengakui kekalahan saya. Mari kita bawa pertempuran antara kakak senior Hong dan pedang keliling dari Sekte Pembantai Abadi. Haha, Hong Tianda, aku akan mengalahkanmu dengan mudah dalam pertarungan kita yang akan datang. Gelar murid terkuat dari 3 Sekte Abadi pasti akan menjadi milikku. Kontes berlanjut. Setelah setengah jam, pertandingan antara murid terkuat dari Sekte Abadi Dahong, Hong Tianda, dan pedang keliling Sekte Pembunuh Abadi dimulai. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Hong Tianda akan muncul sebagai pemenang, pedang keliling dari Sekte Pembunuh Abadi menang sekali lagi. Ini mengejutkan semua orang, termasuk semua talenta tertinggi. Kakak senior Hong dikalahkan oleh pedang keliling. Benar-benar kesal. Ini benar-benar mengejutkan. Pedang keliling mengalahkan kakak senior Hong Tianda. Tampaknya dia memiliki kekuatan untuk memenangkan semuanya. Dia kuda hitam terhebat untuk kontes ini. Namun, sepertinya mustahil baginya untuk mengalahkan kakak laki-laki Ge Wen. Kakak senior Ge Wen setingkat lebih kuat dari kakak senior Hong. Dia seharusnya bisa mengalahkan pedang keliling. Di sekitar arena, beberapa puluh ribu murid berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pedang keliling yang berhasil mencapai final telah melampaui harapan semua murid. Namun, tidak satu pun dari murid-murid ini yang merasa bahwa pedang keliling akan mampu mengalahkan Ge Wen. Ge Wen adalah murid terkuat dari Sekte Abadi Yongchang. Dia sangat kuat dan memiliki api surgawi, satu set peralatan dan kekuatan spiritual yang menang atas rekan-rekannya dan talenta tertinggi lainnya. Roving Sword yang berhasil mencapai final memang tidak terduga. Namun, dia masih kekurangan kekuatan untuk mengalahkan Ge Wen. Seorang tetua di puncak gunung, tempat semua tetua berkumpul, berkomentar dengan jelas. Penatua Wang, setelah kontes mereka selesai, pergilah ke arena. Saat itu, Sekte akan mengumumkan daftar nama untuk memasuki Kuali Yongchang. Tetua Agung memandang Wang Xian dan berkomentar. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan menyeringai. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkan pedang keliling. Pada saat ini, di puncak gunung kecil tempat tetua Sekte Pembunuh Abadi berdiri, alis tetua dirajut menjadi satu dan mata mereka tertuju pada pedang keliling. Dia mengalahkan Hong Tianda. Apa kalian pikir dia akan mengalahkan Ge Wen? Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan menanyakan ini dengan wajah pahit. Meskipun pemimpin sekte telah memberikan perintahnya untuk melarang pedang keliling memasuki Kuali Yongchang, pedang keliling sekarang berhasil mencapai final. Berdasarkan aturan kontes akbar, 10 besar akan memenuhi syarat untuk memasuki Kuali Yongchang. Pada kesempatan langka pedang keliling mengalahkan Ge Wen, dia akan menjadi juara umum untuk kontes akbar ini. Jika mereka melarang murid terkuat dari 3 sekte abadi memasuki Yongchang Cauldron, mereka akan merasa sulit untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Selain itu, ini tidak akan ada gunanya bagi reputasi Immortal Slaying Sect. Mencoba menjatuhkan murid mereka yang paling berbakat. Apa yang akan dipikirkan oleh para murid dari sekte abadi lainnya? Situasi saat ini berdampak pada reputasi sekte pembantaian abadi kita. Ini dia kemungkinan besar tidak bisa mengalahkan Ge Wen dari Yongchang Immortal Sect.
Seorang tetua yang berdiri di samping berbicara dengan cemberut khawatir. Bagaimana jika, mengapa kita tidak membiarkannya menyerah pada pertandingan? Ini akan menyelamatkan kita dari implikasi potensial apapun. Penatua lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menyarankan. Itu akan bekerja. Pada akhirnya, dia pasti akan mengalami masalah karena tidak bisa memasuki kuali Yongchang. Kalau begitu, mari kita lebih tegas. Masalah apa yang mungkin dimiliki anak ini? Dia hanya menyukai mesin. Tetua Sekte Pembunuh Abadi membuat keputusan dan segera memberitahu wasit bahwa pedang keliling dari Sekte Pembunuh Abadi telah mengakui kekalahannya. Mengaku kalah. Pedang keliling dari Immortal Slaying Sect telah mengakui kekalahannya. Mendesah. Saya pikir kami akan mendapatkan kontes yang mendebarkan. Siapa yang mengira dia akan mengaku kalah? Sepertinya pedang keliling tahu di mana dia berdiri. Dia mungkin telah memilih untuk mengakui kekalahannya setelah mengetahui betapa kuatnya kakak laki-laki Gewen. Memang, kakak senior Gewen tidak diragukan lagi adalah murid terkuat di generasi muda. Ketika ratusan ribu murid di sekitar mendengar berita pedang keliling mengakui kekalahannya, mereka awalnya mengerutkan kening dan segera pecah menjadi diskusi parau. Ketika Wang Xian mendengar berita itu, dia tercengang. Keliling pedang mengakui kekalahannya. Pedang keliling telah memberitahunya bahwa dia akan menempati posisi pertama. Karena pedang keliling telah berjanji padanya, pedang keliling pasti akan memastikan bahwa itu membuahkan hasil. Roving Sword, kamu tidak harus bertarung di pertandingan terakhir. Kami telah mengakui kekalahan atas nama Anda. Saat pedang keliling mengerutkan kening dan merasa bingung tentang berita itu, dia mendengar tetua agung Sekte Pembunuh Abadi. Dia terkejut. Ekspresinya berubah serius tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. 610.